Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke teman-teman, di sini kita masih mempelajari MTCNA. Namun di sini kita sudah masuk pada materi yang kedua atau bab yang kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang About Router OS. Nah, di bab 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Router OS, router board, 2. Router OS feature, 3. Name dan tipe router board, dan yang terakhir yaitu arsitektur router board. Seperti yang kalian ketahui bahwa software itu biasa disebut dengan router OS. Nah, hardware itu biasa disebut dengan router board ya teman-teman. Jadi router OS ini tuh dari vendor Mikrotik ya teman-teman. Router OS ini berbasis OS sama halnya seperti Linux ataupun Windows yang dapat kita install di PC ataupun virtualisasi lainnya seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, standar operasi sistemnya itu sendiri berbasis Linux. Ya teman-teman, yang versinya itu yaitu V3.3.5 kernel. Nah, lalu kenapa sih router OS dapat kita install di PC? Itu tujuannya agar kita dapat mengcustom mulai dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, itu kita dapat custom jika diinstal di PC ya teman-teman. Selain itu juga jika ada kendala seperti petir ataupun error, nah router OS hanya perlu diperbaiki pada part-part yang merusak saja ya teman-teman. Namun jika router board itu harus diperbaiki secara menyeluruh ataupun semuanya. Selain itu juga ada beberapa fitur-fitur yang memang router OS ini lebih unggul daripada router board jika diinstal pada PC ataupun virtualisasi lainnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa search beberapa jenis-jenis Mikrotik router OS. Di sini kita bisa search Dinara Mikrotik. Nah, di sini terdapat beberapa contoh Mikrotik router OS ya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada Mikrotik router board. Nah, router board ini lebih ke fisiknya ya, teman-teman. Jadi, kita bisa tahu bahwa segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan ataupun bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Jadi, router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, masih ada hubungannya dengan router OS ya, teman-teman. Kembali lagi ke keinginan kita masing-masing, ingin menggunakan router board yang simple, yang sudah include dengan OS-nya, ataupun menggunakan router OS yang diinstal di PC, namun kita bisa mengcustom seperti itu ya teman-teman. Selain itu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Kemudian tersedianya mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, ini contoh dari Mikrotik router board ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke router OS feature ya teman-teman. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Mikrotik itu hanya digunakan pada router. Padahal pada mutasinya fitur-fitur yang ada pada Mikrotik itu ada banyak teman-teman. Ada dari wireless network, routing, firewall dan NAT, cost atau bandwidth management, point-to-point tunneling, dan lain sebagainya. Yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board atau juga bisa dipecah-pecah perangkatnya. Misalnya, untuk wireless network itu ada sendiri. Kemudian untuk routing dan untuk firewall dan NAT itu ada macam-macamnya sendiri, itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama yaitu wireless network. Nah, di mana wireless network itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada yang indoor dan ada juga yang outdoor. Dengan standar supportnya itu 802.11a atau B atau G atau N atau AC. Nah, untuk contoh wireless indoor-nya, di sini kita bisa ketik cat wireless Mikrotik. Nah, di sini terdapat beberapa contoh wireless yang indoor ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada routing seperti static routing ataupun beginner routing yang support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan juga ada firewall and NAT. Kalau yang firewall ini biasanya digunakan untuk dijadikan sebagai proteksi ya teman-teman agar Mikrotik kita aman. Kalau untuk yang NAT biasanya digunakan untuk layanan yang memiliki IP private agar dapat mengakses ke IP public. Nah, di sini juga ada cost atau bandwidth management.
yaitu bagaimana mikrotik kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan itu sekian-sekian. Nah, kemudian ada point-to-point tunneling, contohnya seperti PPTP, PoE, SSTP, dan OpenVPN. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa search web di bawah ini ya, teman-teman. Oke, kita masuk pada materi router port name. Jadi, pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama yaitu symbol name, yang kedua word atau nama, yang ketiga yaitu exceptional naming. Nah, yang pertama ada yaitu symbol name. Nah, di sini contohnya yaitu RB751. Nah, RB di sini itu adalah router port. Nah, sedangkan angka 7 ini sebagai seri atau kelas router, angka 5 ini sebagai jumlah port Ethernet, dan angka 1 ini sebagai jumlah salt, mini PCI atau wireless. Yang kedua ada word atau nama. Nah, yang ketiga itu ada exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya, dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contohnya yaitu RB600, 800, 1000, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada materi router port tipe. Nah, seperti pada gambar, RB itu sebagai router port, angka 9 ini sebagai seriesnya, angka 5 sebagai Ethernet, angka 2 sebagai wireless, dan UI itu sebagai fitur port. Nah, di sini biasa kita sebut dengan 2ND ya teman-teman, yaitu sebagai fitur wireless, dan TC itu jenis casingnya. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu arsitektur router port. Nah, sebenarnya itu sama seperti pada PC teman-teman. Namun, perbedaannya kalau di PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan ada yang x86. Sedangkan pada router board itu lebih daripada itu ya teman-teman. Arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda, dan yang ketiga yaitu melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Nah, jika teman-teman ingin lebih jelas mengenai arsitektur router board, teman-teman bisa kunjungi web di bawah ini. Oke teman-teman, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.